Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyaksikan video ini pada kesempatan yang berbahagia pula. Selawat teriringkan salam tidak lupa kita senyagungkan kepada baginda besar kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Syarul Fajri dalam program acara kami yakni Obah, obrolan penuh berkah. Pada kesempatan kali ini kami mengundang Ustadz Farhan. Assalamualaikum Ustadz Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, insya Allah. Ustadz Farhan ini salah satu Ustadz yang luar biasa. Wah, lulusan dari Kairo Mesir. Masya Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas terkait dengan interaksi terhadap Al-Quran. Sebelum berbicara lebih jauh Ustaz, tentang Al-Quran, kita saat ini pada bulan suci Ramadan ini sepertinya bulan suci Ramadan yang mungkin sedikit berbeda Ustaz, dari bulan Ramadan sebelumnya. Lah, menurut Ustadz Farhan sendiri, apa kemudian perbedaan bulan suci Ramadan pada tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya Ustaz? Tahun-tahun sebelumnya maksudnya ketika pandemi apa ketika pandemi. Iya. Ya, kalau Ramadan ini alhamdulillah kita sudah diberikan kebebasan yang lebih ya daripada khususnya 2 tahun kemarin. Ya, karena kita dalam kondisi pandemi sehingga kita tidak bebas untuk ya ke masjid, ya kemudian datangi majelis taklim dan sebagainya. Alhamdulillah untuk Ramadan ini kita lebih bebas ya, sehingga kesempatan yang bagus ini ya sebaiknya kita maksimalkan agar ibadah kita bisa lebih baik dan juga secara kuantitas juga lebih banyak ya, seperti itu. Masya Allah ya. Berbicara tentang Al-Quran ya. Jadi kalau bulan Ramadan ini sangat identik dengan bulan dengan Al-Quran ya. Bahkan ada yang bilang Syahrul Quran. Syahrul Quran ya, betul. Bagaimana untuk kemudian kita sebagai umat Rasulullah, sebagai hambanya Allah ini memiliki motivasi yang besar untuk senantiasa membaca Al-Quran. Karena kalau saya pribadi mungkin ada ngantuknya, ada bosennya. Nah, itu bagaimana? Ya, memang untuk Al-Quran ini kita perlu banyak motivasi juga ya. Ya, sebagaimana ya sebenarnya hal-hal yang lain juga. Tapi kalau hal-hal yang lain ya biasanya kita termotivasi karena kita memang tahu persis mungkin ya tujuannya, ya, itu tahu, kemudian akibatnya juga bisa kita rasakan secara langsung misalnya begitu. Tapi kalau Al-Quran ini kadang-kadang kita ini ya untuk tujuannya kita belum begitu jelas juga. Kemudian apa sesuatu yang bisa kita rasakan ketika kita sudah membaca Al-Quran ini juga mungkin tidak begitu bisa dinikmati secara langsung kayak gitu. Meskipun sebenarnya kalau kita betul-betul sudah bisa merasakan, maka itu akan bisa terasa juga secara langsung. Nah, sehingga memang perlu adanya motivasi ya, baik itu dari diri kita secara pribadi maupun kita mencari motivasi dari tempat yang lain kan gitu. Mungkin kita cari testimoni ya. Kira-kira orang-orang yang merasa nikmat dengan membaca Al-Quran itu caranya seperti apa ya gitu. Kemudian yang dirasakan bagaimana ya, kemudian tips-tipsnya ya agar bisa membaca Al-Quran dengan ya kalau mungkin secara kuantitas bagaimana, termasuk sebenarnya secara kualitas juga diperlukan kan gitu. Nah, mungkin secara singkat seperti itu ya. Kalau kita rinci satu persatu gitu ya, nanti ya pertama motivasi itu mesti harus timbul dari diri kita secara pribadi kan gitu. Jadi bagaimana diri kita itu mencoba ya, untuk bisa mencintai Al-Quran gitu. Jadi namanya cinta itu kan adalah sesuatu yang bisa dimunculkan kan gitu, bisa dimunculkan misalnya dengan pembiasaan kedekatan yang seperti itu. Kalau mungkin orang Jawa itu
ada istilah witing tresno, jalaran saka kulino. Saya Lampung, bukan orang Jawa ya. Enggak tahu. Ya di Lampung kan sebenarnya juga banyak orang Jawa juga ya. Tapi saya tinggalnya di Lampung itu. Iya. Ya, witing tresno. Jadi mulanya orang itu bisa cinta, yaitu karena dia itu terbiasa, terbiasa. Jadi kalau mungkin kita biasa ketemu, ya itu bisa akan timbul rasa cinta itu, gitu. Barangkali mungkin kita ketemu siapa, mungkin belum ini ya, belum kenal dan sebagainya, kita nggak merasakan apa-apa. Tapi ketika sudah kenal, mungkin kita akan timbul rasa suka, ya gitu ya. Berbicara tentang rasa suka setelah dengan Al-Quran, lantas kita harus seperti apa nih setelah agar kita nih suka dengan Al-Quran? Karena godaan apalagi generasi muda setelah begitu banyak game, sosial media dan lain-lainnya. Bagaimana untuk kemudian kita bisa membagi waktu antara dunia dan akhirat, khususnya dengan Al-Quran? Iya. Ya, mungkin kembali ke yang awal tadi ya. Jadi itu motivasi itu timbul dari kita secara pribadi maupun nanti juga kita ambil dari orang lain. Ya, apakah itu ya orang dalam artian langsung gitu ya, atau mungkin secara tidak langsung dari kita melihat YouTube atau pengajian-pengajian yang ya di media-media yang lain seperti itu ya. Ya jadi kita mencari sisi-sisi menariknya ya gitu. Apa yang membuat kita tertarik dari Al-Quran itu? Bahkan sebenarnya orang itu bisa tertarik dari Al-Quran dari banyak sisi, atau dari salah satu sisinya. Ya. Mungkin kalau pernah melihat film ini ya, Musabaqah Tahfidz Quran, itu sudah difilmkan itu dulu di Mesir tahun 2011. Itu yang juaranya itu masih kecil-kecil itu ya. Nah itu kayak gitu. Jadi ada di situ seorang jurnalis ya, dia bukan orang Muslim, bukan orang Muslim. Itu dia suka dengan nada-nada Al-Quran, sehingga ketika di situ dia itu merekam semua itu ya, finalis itu direkam semua, karena memang dia bisa merasakan keindahan dari Al-Quran itu, dari bacaan-bacaan itu, meskipun sekali lagi dia bukan seorang Muslim kayak gitu. Nah, apalagi kalau seorang Muslim tentu sebenarnya akan lebih ini ya, lebih bisa untuk seperti itu. Yang non Muslim sudah bisa, ini baru dari bacaannya ya, nadanya kayak gitu. Belum lagi nanti kalau kita barangkali mungkin yang teman-teman yang secara literasinya bagus, yaitu ilmiahnya fokus, itu dia bisa akan lebih mendalam lagi ketika mempelajari makna-maknanya, mempelajari tafsir-tafsirnya. Itu adalah sesuatu yang sangat menarik. Karena di Al-Quran itu kan ya kalau secara ilmiah banyak hal-hal yang ilmiah ya. Atau bahkan orang-orang yang suka cerita. Masya Allah. Ya, di Al-Quran juga banyak sekali ceritanya, kan gitu, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah orang-orang soleh, dan kisah-kisah orang-orang yang durhaka mungkin ya. Seperti itu kita bisa melihat kisah-kisah yang bagus, dan mungkin kalau dia penulis itu dia mungkin bisa istilahnya meniru bagaimana gaya Al-Quran cerita, sehingga bisa menjadi sesuatu yang menarik kan gitu. Kalau dulu orang Arab itu kan tertarik dengan Al-Quran ya, karena dari banyak sisi mereka paham, dari bahasanya ya, indah gitu ya, bahasanya itu ya pada saat itu memang orang-orang Arab yaitu baru sedang ini ya gandrung itu sangat suka. Ya, sangat suka dengan masalah-masalah sastra dengan menggunakan bahasa gitu, bahasa. Nah, mereka berlomba-lomba untuk membuat bahasa-bahasa yang bagus ya, baik itu berupa puisi maupun berupa karangan biasa. Nah, tapi ketika muncul Al-Quran ya, maka semua puisi atau karangan-karangan itu seakan-akan itu jadi hambar semuanya ya. Jadi Al-Quran ini jadi sesuatu yang sangat menakjubkan, dan mereka sangat takjub dengan Al-Quran kan gitu. Ya, ini kalau orang Arab ya ini bisa paham ya. Itu pun juga orang yang sastranya bagus, sehingga ketika mereka mendengar itu langsung terasa berbeda gitu ya, berbeda. Ini sepertinya memang bukan karangan orang biasa kan gitu. Ketika mereka belum beriman ya. Iya, betul. Ya seperti itu dari bahasanya dan
dan sebagainya gitu. Masya Allah. Lantas ketika ingin hasrat tumbuh, itu salah satunya hasrat membaca Quran itu tumbuh, salah satunya adalah dengan karena kita mengetahui pahala apa yang kemudian Allah janjikan. Iya betul. Khususnya di bulan suci Ramadan ini, sebenarnya pahala apa sih yang Allah lipat gandakan, atau pahala seperti apa yang Allah janjikan untuk kita di bulan suci Ramadan dengan Al-Quran ini, Ustaz? Iya, kalau secara umum kan memang banyak ya hadis yang menceritakan tentang pahala Al-Quran. Jadi barang siapa membaca satu huruf gitu akan mendapatkan 10 kebaikan gitu. Dan kemudian kalau di bulan Ramadan khusus kan juga ada keutamaan bulan Ramadan ya, sehingga kebaikan itu akan dilipat gandakan dengan berlipat-lipat ganda. Ya, cuma memang ketika kita melihat kata pahala, ya, kata pahala, mungkin pahala itu seperti apa kan kita tidak ini juga ya tidak bisa langsung nyambung ke situ ya gitu. Ya pahala kan nanti di akhirat, di dunia buat apa gitu. Sehingga mungkin saya di kelas juga sering ini ya mengulang-ulang, mungkin kelas 10 ya. Gitu. Itu kalau mungkin kita diiming-imingi pahala akhirat itu ndak berminat gitu, ndak berminat. Kenapa? Karena ndak kelihatan kan gitu, ndak kelihatan. Tapi ketika diiming-imingi pahala itu dunia, ya itu banyak yang berminat kan gitu ya. Sehingga orang itu termotivasi untuk melakukan sesuatu, padahal sebenarnya imbalannya sedikit sebenarnya. Ya. Padahal kalau kita membaca Al-Quran itu kan pahalanya sangat besar, ya, gitu ya. Kalau sama anak-anak biasanya saya contohkan gini, kalau kalian misalnya beribadah gitu ya, apa saja ya, apakah baca Al-Quran atau sholat dan sebagainya, itu pahalanya besar apa kecil ya gitu, tanya dulu. Ya tentu besar. Besarnya seberapa? Ya nggak bisa dihitung, besar banget ya gitu. Apakah sudah bisa sholat tahajud secara rutin misalnya gitu ya? Ternyata banyak yang belum bisa kan gitu. Kenapa enggak bisa? Padahal kita tahu pahalanya besar kan gitu ya. Ya mungkin banyak yang ini, akhirnya banyak yang mengatakan ya karena itu nggak bisa dilihat pahalanya kan gitu. Kemudian ketika saya tanya kembali, kalau misalnya kalian di masjid ini, di masjid Sam misalnya ya, kita adakan sholat tahajud. Nah kemudian nanti yang datang akan dikasih uang 50.000 ya. Berangkat semua, Ustaz. Kira-kira pada mau datang apa enggak? Mau. Yang wis main ini pada mau bangun enggak gitu. Oh ternyata banyak kan gitu. Rela nggak tidur maksud. Iya. Kira-kira besar mana uang 50.000 dengan pahala yang sebenarnya kan gitu. Dan mereka serempak menjawab ya besar pahalanya kan gitu. Tapi ternyata secara kenyataan ya orang tidak nyambung ya. Besaran-besaran itu hanya terlukis ketika memang ada wujudnya, ada wujud uang kan gitu atau yang lain. Ya bahkan masyarakat secara umum juga seperti itu ya. Jadi masyarakat itu bisa berbuat sesuatu yang mungkin kita rasakan sangat sulit banget. Tapi mereka bisa. Apa motivasinya? Karena motivasi dunia gitu ya. Misalnya para pedagang pasar itu mereka bangun jam berapa? Jam 4, jam 3. Ya, bahkan jam 2 sudah mulai siap-siap kan gitu. Betul. Mereka pergi ke pasar. Ya. Dan itu setiap hari. Jadi istiqomah istilahnya, istiqomah. Kenapa mereka begitu? Ya karena kalau mereka tidak begitu, direbut orang pelanggannya itu. Iya, nggak dapat untung kan gitu. Nggak dapat untung. Padahal keuntungannya berapa? Ya ada yang besar, tapi juga ada yang kecil. Tapi mereka tetap semangat terus. Nah kalau kita misalnya bisa merasakan bahwa kita membaca Al-Quran itu pahalanya besar ya seperti itu ya, seperti orang-orang kalau mau ke pasar mau itu, mungkin kita jam 2 malam bangun itu siap kan gitu, siap saya akan baca Al-Quran nanti keuntungannya sekian kan gitu ya. Ini mungkin perlu kita istilahnya internalisasi dalam otak kita ya. Mungkin otak kita ini dimasuki dengan hal-hal yang seperti itu ya, sehingga nanti kita termotivasi untuk
ya istilahnya belajar Al-Quran. Karena kalau Al-Quran ini kan tidak hanya membaca ya, tidak hanya membaca, tapi juga nanti ada memahami, ada kemudian mengamalkan ya dan sebagainya. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk Al-Quran ini ya. Masya Allah. Luar biasa sekali Ustaz ya. Jadi pahala yang Allah janjikan lalu Allah lipat gandakan dengan motivasi yang besar yang sangatlah penting di bulan suci Ramadan ini. Iya, penting banget ya. Insya Allah. Lantas kalau berbicara tentang orang-orang terdahulu Ustaz ya, kalau para sahabat Nabi Muhammad, para ulama-ulama terdahulu itu bagaimana kemudian sikapnya dengan Al-Quran, khususnya di bulan suci Ramadan? Apakah kemudian mereka memiliki target-target yang luar biasa atau gimana Ustaz ya? Iya, ya kita mungkin kembali ke tadi ya, pemahaman. Ketika kita sudah paham dengan sesuatu, pasti kita akan suka dan tentu akan punya target kan gitu ya. Ya contoh misalnya mungkin Mas Syahrul Fajri ini hobinya apa? Saya hobinya jalan-jalan Ustaz. Jalan-jalan maksudnya jalan kaki apa jalan kemana-mana? Jalan gitu? Kaki Ustaz. Jalan kaki. Bukan hiking gitu. Oh iya. Ya ketika punya hobi seperti itu kan nanti akhirnya memikirkan ya bagaimana agar saya bisa jalan-jalan kan gitu. Kapan waktu yang tepat? Kemudian apa bekalnya? Persiapan semuanya, persiapan. Nah, karena tahu bahwa jalan-jalan itu sesuatu yang nikmat kan gitu. Nanti akan bisa melihat pemandangan akan sebagainya. Nah, begitu juga para sahabat dulu kan mereka paham ya seperti itu ya. Ketika membaca Al-Quran akan mendapatkan satu yang nikmat yang luar biasa ya gitu. Ya bahkan dulu orang-orang kafir pun mereka itu suka dengan Al-Quran, apalagi orang Islam kan gitu. Akhirnya ya mereka ya dengan Al-Quran itu sangat dekat sekali. Bahkan mereka selalu membaca kalau biasanya kalau dulu ya ketika sholat qiyamul lail ya, karena itulah waktu-waktu yang longgar ya, untuk kita bisa membaca Al-Quran lebih banyak. Kalau siang kan banyak banyak gangguan, banyak aktivitas dan sebagainya. Ya cuma mungkin kalau kita saat ini malah qiyamul lail itu sulit karena siang udah kecapean, malamnya akhirnya ketiduran. Ya ini sebenarnya kembali kepada motivasi lagi ya. Betul. Jadi kalau memang kita itu punya target yang besar ya tentu tidur itu bukan satu halangan. Ya misalnya nonton bola kan juga malam-malam kan, dan itu berjam-jam juga ya, gitu. Jadi orang dulu seperti itu. Mereka ada sahabat itu yang mereka menghatamkan Al-Quran dalam 3 hari. Masya Allah. Ya, 3 hari mereka menghatamkan Al-Quran. Ada yang menghatamkan Al-Quran dalam 1 minggu, sepekan, 7 hari. Ada dalam setengah bulan. Ada juga yang 1 bulan. Tapi minim-minimnya sahabat itu mereka 1 bulan khatamnya, kayak gitu ya. Itu paling istilahnya paling rendah lah. Banyak yang sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, sebulan 4 kali. Kalau 3 hari khatam berarti kan sebulan 10 kali kan gitu. Ya, jadi mereka terus berlomba-lomba dan akan selalu ingin untuk nambah banyak terus kan gitu, karena mereka merasakan kenikmatannya. Ya apalagi kalau semakin kita paham dengan ilmu Al-Quran, ilmunya ya, maka akan selalu ingin nambah terus. Jadi kalau seperti perkataan Imam Syafi'i itu, dia mengatakan setiap kali saya menghatamkan Al-Quran itu saya pasti mendapatkan sesuatu yang baru. Padahal beliau sudah hafal, sudah paham dan sebagainya. Tapi ketika membaca ulang, itu beliau dapat sesuatu yang baru lagi ya gitu. Yang dulu kemarin-kemarinnya belum didapatkan ya, seperti itu. Nah berarti kan dapat motivasi kan. Kalau saya khatam lagi berarti nanti dapat sesuatu yang baru lagi ya gitu. Nah ini ya perlu kita contoh dan kita praktekkan karena memang sesuatu itu kalau kita belum mempraktekkan dan belum terjun secara mendalam, itu ya kita tidak akan bisa merasakan. Misalnya
kita di hobi-hobi tadi ya, kan kita ibaratkan seperti hobi ya. Harusnya Al-Quran itu hobi yang paling utama gitu. Lain yang kedua kan gitu. Betul betul. Iya. Misalnya orang hobi sepeda, ya dia kalau tidak mendalami secara serius, ya dia nggak akan tahu banyak tentang sepeda, dan keinginannya nggak akan terlalu kuat kan gitu. Tapi ketika dia punya serius, kemudian pelajari dan itu, ketika dia ditanya tentang sepeda, apa-apanya tahu kan gitu, maka motivasinya akan semakin tinggi. Ya, termasuk yang lain lah, semuanya lah kayak gitu ya, hampir sama. Masya Allah. Iya begitu. Luar biasa. Jadi sahabat juga dahulu motivasinya besar karena mereka juga paham dengan Al-Quran itu sendiri. Iya, iya. Lantas kan kita tuh Ramadan tuh identik dengan khatam, misalnya khatam Quran. Beberapa karti punya target. Nah kalau Ustadz Farhan sendiri, ada nggak sih Ustadz tips atau trik biar dalam 1 bulan ini kita maksimal membaca Al-Qurannya? Apa setelah sholat 1 juz, atau tips and tricksnya gimana Ustadz ya? Iya. Ya memang sebenarnya orang itu lain-lain ya, beda-beda ya, beda-beda secara kemampuan, secara kekuatan, dan kita masing-masing harus paham dengan diri kita sendiri ya, supaya nanti tidak ketika terlalu semangat, kebablasan juga tidak bagus. Misalnya biasanya baca Al-Quran sedikit, tiba-tiba banyak. Ya. 1 hari baca 10 juz, tiba-tiba besok 2 juz, besok bosan. Akhirnya 3 hari malah nggak baca ya, jadi kita harus bisa ini paham dengan kondisi kita ya, gitu, kondisi kita. Jadi memang ada orang yang dia tidak bisa berlama-lama ya, maka dia harus bisa membagi waktu dengan lebih rigid ya, gitu. Misalnya saya hanya tahan duduk 1/4 jam ketika baca Al-Quran ya, dia harus mengatur jadwal agar 1/4 jam berhenti, nanti dia istirahat, nanti dimulai lagi terus ya, berarti 1/4 jam. Kalau sehari 10 kali kan juga lumayan, juga banyak juga. Tapi ada yang dia bisa tahan lama duduk, bisa juga, bagus juga, dia duduk berlama-lama terus membaca, dan kemampuan ini sebenarnya bisa ditingkatkan juga. Jadi dari tahun ke tahun itu, kalau kita memang punya keinginan untuk menambah kemampuan kita dalam istilahnya kuat untuk membaca Al-Quran lebih lama, itu nanti dalam tahun ke tahun akan nambah terus. Sehingga nanti satu saat bisa jadi kita itu akan bisa tahan membaca Al-Quran misalnya 10 juz dalam sekali duduk, atau sehari, nggak harus sekali duduk ya, sehari kayak gitu. Itu perlu waktu bertahun-tahun ya. Kita harus tiap tahun harus ini ya, istilahnya berlatih terus, berlatih seperti itu. Karena jadi ya berkaitan juga dengan fisik kita kan, fisik itu juga latihannya bertahap, tidak bisa langsung. Misalnya tenggorokan ya, orang yang biasa baca Al-Quran ya tenggorokannya akan panas dan sakit. Ketika tadi misalnya memaksakan 10 juz, tenggorokannya sakit, besok mungkin 3 hari belum sembuh, sehingga dia ketika mau baca udah nggak bisa lagi kan gitu. Ini karena dia nggak tahu nggak tahu kondisi dirinya seperti apa, kemudian memaksakan diri ya, sehingga seharusnya sebelum bulan Ramadan kita terus berlatih, sehingga nanti ketika bulan Ramadan paling tidak kita itu targetnya 2 kali lipat dari hari-hari biasa. Itu aja, jangan sampai 3 kali lipat, 4 kali lipat. Itu nanti malah pertengahan Ramadan udah tepar. Iya. Udah nggak kuat. Ya, mungkin itu. Pertanyaan terakhir nih Ustaz ya. Iya. Motivasi atau semangat Ustaz yang monggo bakal disampaikan ke para penonton Ustaz, agar para penonton ini Ustaz senantiasa semangat dan istiqomah di bulan suci Ramadan ini Ustaz. Monggo Ustaz. Iya. Bagaimana agar kita termotivasi gitu ya? Iya. Ya, bagi kita semuanya ya secara umum ya, kecintaan kepada Al-Quran ini harus kita pupuk terus ya, kita pupuk ya dengan berbagai hal ya tadi, dengan riyadhah kita ya, atau usaha kita secara pribadi, maupun kita mencari dari tempat-tempat yang lain ya. Kita kan banyak ceramah-ceramah keagamaan ya, banyak pengajian dan sebagainya ya, ini kita ikuti. Nah kemudian kita belajar juga, cari tempat-tempat belajar Al-Quran ya, karena
ketika orang itu bisa dengan sesuatu itu pasti akan mendapatkan satu kesenangan ya. Jadi mungkin orang sudah pandai baca Al-Quran ya, cuma secara tahsin, secara tajwid dia belum bagus ya, akhirnya ya ini harus belajar lagi ya, cari tempat pembelajaran yang baik ya, sehingga nanti kita akan termotivasi ya. Ketika kita sendiri mendengar bacaan Al-Quran kita itu bagus, maka juga akan ada motivasi tersendiri kan gitu ya. Enak. Iya, kalau bacanya mungkin masih susah ya, ini berat kan gitu. Tapi tetap pahala itu tetap akan diberikan oleh Allah ya. Bahkan dalam hadisnya dikatakan ya, kalau al-mahiru bil Quran ya, orang yang mahir, pinter baca Al-Quran, lancar maksudnya, itu ma'asa faratil kiramil bararah. Jadi dia akan ditempatkan ya bersama para malaikat yang bagus-bagus. Ya, sehingga ini hadis ini memotivasi kita bagaimana agar kita pandai baca Al-Quran. Kan tetapi ya, jika dia membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata ya, nah ini dia juga tetap dapat pahala, bahkan falahu ajrun marrotain ya, marrotain, dia akan mendapatkan pahalanya 2 kali kan gitu. Jadi semuanya baik ya, semuanya baik. Apakah yang sudah lancar juga baik, yang belum lancar juga bagus ya. Cuma memang yang belum lancar ini hendaknya dia terus belajar ya, supaya nanti semakin hari bacaannya semakin bagus. Dan ini pasti bisa ya, karena Al-Quran itu sebenarnya dimudahkan oleh Allah. Kenapa mungkin orang tidak bisa-bisa ya, karena dia tidak punya semangat untuk belajar kan gitu ya. Jadi ketika kita punya semangat, nanti pasti akan dimudahkan oleh Allah. Jadi kan kita hafal ya surat Al-Qamar itu ya, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Apa itu ya? Ya itu diulang sampai 4 kali ya. Jadi sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu ya gitu. Jadi apakah mudah cara membacanya atau mudah menghafalkannya, mudah mempelajarinya, sebenarnya diberikan kemudahan. Tapi di sini juga Allah memberikan tuntutan ya, fahal min muddakir ya gitu. Maka ya apakah ada ya, orang yang mau untuk berusaha dekat dengan Al-Quran ini ya gitu. Ya sebenarnya intinya pertama di kemauan dulu ya, kemudian nanti ya, ketika kemampuan itu ada ya, ini pasti kan ada kemudahan-kemudahan ya. Nah kemudian supaya termotivasi tadi ya, tadi kita hendaknya ya tentunya yaitu mencari lingkungan yang juga bagusan gitu. Kita mencari teman yang juga senang dengan Al-Quran seperti itu ya. Jangan sampai kita pengen dekat dengan Al-Quran tapi mainnya sama teman-teman yang nakal-nakal yang tidak pernah megang Al-Quran ya, akhirnya ikut kan gitu ya. Itu jadi lingkungan itu sangat-sangat penting sekali ya. Makanya ya hendaknya kita semuanya ya sama semua pemirsa ya, kita semuanya hendaknya ya pandai-pandai lah cari lingkungan yang motivasi kita agar kita bisa lebih senang ya, lebih mencintai Al-Quran ya, insya Allah seperti itu. Luar biasa jawaban-jawaban dan motivasi yang Ustadz Farhan sudah berikan kepada kita. Sejatinya Al-Quran itu sudah Allah turunkan, sudah Allah permudah untuk kemudian kita membacanya, kita memahaminya, bahkan kita mengamalkannya. Tinggallah kita sebagai sosok seorang insan, sosok seorang hamba Allah, maukah atau tidak untuk mengamalkan Al-Quran ini. Karena di balik Al-Quran ada kenikmatan-kenikmatan, ada pahala-pahala yang Allah janjikan. So, jangan ragu, jangan males, jangan lesu, jangan takut untuk senantiasa mengingat Allah dengan membaca Al-Quran. Saya Syarul Fajri dan Ustadz Farmit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.